Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin, marilah kita lanjutkan ta'lim kita, yakni pembahasan hadis-hadis ahkam sebagaimana terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Kita sampai pada bab baru, yakni babud diyat, ya, bab yang bicara tentang denda bagi satu pelanggaran hukum, ya. Tentu pelanggaran hukum yang dimaksudkan di sini adalah dalam hal di mana seseorang melakukan pelanggaran adamiyin, ya, yakni pelanggaran di mana seseorang merusak pribadi seseorang yang lainnya, mulai yang paling tinggi tingkatannya yakni menghilangkan nyawa seseorang secara sengaja, sampai pada hal-hal yang kecil, ya, seperti mematahkan jari-jari orang dalam sebuah pertengkaran dan lain sebagainya. An Abi Bakar ibni Muhammad ibni Amr ibni Hazm an abihi, yakni an ibni Hazm, an jaddihi, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya yakni Amr, dari kakeknya atau dari datuknya yakni Hazm, radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataba, kirim surat, ila ahlil Yaman, kepada penduduk Yaman. Yang surat itu cukup panjang. Fadzakara, kemudian ia, yakni Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, menuturkan surat Nabi itu, wa fihi, yang di dalamnya, nah ada penggal, bahwa di dalam surat Nabi itu ada satu klausul yang mengatakan inna man i'tabata mu'minan qatlan an bayyinatin fa innahu qawadun illa ayyarda awliyaul maqtul wa inna fin nafsi diyati mi'atan minal ibili wa fil anfi idza u'iba jad'uhu ad-diyatu wa fil lisani ad-diyatu wa fil syafataini ad-diyatu. Wa fil zakari ad-diyatu wa fil baydataini adiyatu wa fis sulbi adiyatu wa fil ainaini adiyatu
wa fir rijli al-wahidati nisfu diyat wa fil ma'mumati thuluthud diyat wa fil jaifati thuluthud diyat wa fil munaqqilati 15 minal ibil wa fi kulli isba'in min asabi'il yadi war rijli 10 minal ibil wa fis sinni 5 minal ibili wa fil mudihati 5 minal ibili wa innar rajula yuqtalu bil mar'ati wa ala ahli dhahabi alfu dinar. Akhrajahu Abu Dawud fil marasili wan Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud wa Ibnu Hibban wa Ahmad wa ikhtalafu fi sihhatihi. Hadirin, dalam hadis ini dijelaskan oleh Nabi tentang denda yang harus dibayar oleh seseorang manakala ia melakukan tindak pidana yang terkait dengan fisik seseorang. Seperti tadi kami katakan, mulai pada bentuknya yang paling tinggi tingkatannya, yakni menghilangkan nyawa seseorang, ya, sampai yang dianggap kecil di sini, yakni mematahkan atau menghilangkan jari-jari seseorang. Apakah itu jari-jari tangan ataukah itu jari-jari kaki? Di dalam hadis itu atau di dalam surat Nabi yang ditujukan kepada penduduk Yaman yang panjang itu, di dalamnya ada satu klausul, anna man i'tabata mu'minan qatlan an bayyinatin, anna man, sesungguhnya orang yang i'tabata mu'minan qatlan, yang ia sengaja membunuh sesama beriman, an bayyinatin, dengan bukti yang jelas, ya, tidak disangsikan lagi memang ia pelakunya, fa innahu qawadun, maka ia dihukum kisos. Hukum kisos itu adalah hukum balas, di mana nyawa dibalas nyawa. Tapi ingat bahwa tanfidul ahkam, pelaksanaan hukum itu didelegasikan kepada negara, bukan kepada orang per orang. Sekiranya pelaksanaan hukum itu didelegasikan kepada orang per orang, maka tujuan luhur dari hukum, yakni menciptakan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, ya tidak tercapai. Misalnya ada orang barangnya dicuri orang, menurut hukum Islam as-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, maling laki maling perempuan potong tangannya, kene tak ketoki tangane. Kewenangan Anda apa? Legitimasi Anda apa? Siapa yang memberikan kewenangan kepada Anda untuk melaksanakan hukum agama itu siapa? Nah, yang tadi dikatakan menciptakan ketertiban sosial tidak terjadi, tapi sebaliknya pasti chaos. Keluarga besarnya tidak terima kok anak saya dipotong tangannya oleh keluarga yang di sana, berkelahi antar kabilah, berkelahi antar suku dan seterusnya. Sehingga yang melaksanakan hukum itu adalah hukumah atau ulil amri. Illa ayyarda awliyaul maqtul, kecuali wali atau keluarga dari korban pembunuhan itu rela, ridho bahwa pelakunya tidak dikisos.
Maksudnya ia memilih denda. Sehingga hukum pidana dalam Islam itu masih manusiawi, masih humanis. Masih ada celah di mana seseorang bisa selamat dari hukuman pancung atau apapun bentuknya, yang pada intinya dari hukuman qisas, kalau ia bisa melunakkan hati wali dari korban pembunuhan itu, maka dia bisa lolos dari hukuman qisas tadi. Sebagai gantinya bayar denda atau diyat tadi. Diyat itu namanya diyat. Wa inna fin nafsi, sesungguhnya di dalam hal menghilangkan nyawa, ad-diyata, ada denda sempurna mi'atan minal ibili, yaitu 100 ekor unta, yang pernah kita bicarakan. Jadi dendanya membunuh orang itu 100 ekor unta. Kalau ahli waris dari korban pembunuhan itu mau, kalau tidak mau ya dipancung kepalanya. 1 ekor domba 700 real sekarang. Kalau 1 ekor unta berarti 700 kali 10 kali 7. 7 kali 7 berapa? 49. 49 kali 100. Kan 1 unta itu harganya adalah 49 4.900 real atau 5.000 lah, karena kan sekarang 720. 1 ekor unta itu 5.000 rial ya. Karena kan sebanding dengan 7 ekor domba yang per ekornya adalah 720. Kalau 100 ekor unta berarti 5.000 kali 100. 5.000 kali 100 tambah 0 berapa? 500.000 real ya. Tidak sampai 1 juta, cuma 500.000 real kali 4.500 rupiah ya. Tinggal menghitung berapa miliar itu. Kalau duit sekarang ya. Kalau yang dipakai acuan adalah unta, tapi dalam hadis ini dikatakan kalau tidak ada unta, acuannya itu emas. Ganti dari 100 ekor unta itu nanti dikatakan di akhir hadis yang sudah kita baca tadi, yaitu wa ala ahli dzahabi alfu dinar ya. Bagi mereka yang tidak memiliki unta diganti dengan 1.000 dinar ya. Dinar itu koin emas yang umumnya pada waktu itu ya antara 3 sampai 5 gram setiap keping kecil gitu. Katakanlah kalau setiap keping itu 3 gram berarti 3.000 gram. 1.000 dinar itu 3.000 gram. 3.000 gram 3 kilo berarti ya. 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 Pas aku ya glegek bayar denda 3 kilogram emas. Kalau acuannya unta 100 ekor unta, kalau di duit di rupiahkan. Tapi kalau tidak punya unta itu adalah emas yang setara dengan 1.000
dinar. Jangan bisa cek di Google bahwa 1 dinar setara dengan sekian gram, itu ada. Menunjukkan betapa berharganya nyawa dalam pandangan syariat Islam, sehingga orang tidak boleh bermain-main dengan nyawa. Wa inna fin nafsi, dan sesungguhnya di dalam hal menghilangkan nyawa, adiyata, ada diat sempurna, mi'atan minal ibili, yang itu setara atau dibayar kalau pakai unta menggunakan 100 ekor unta. Dan unta pada zaman itu adalah akramu amwalil Arab, paling mulianya harta orang Arab ya. Kalau kita ya tidak punya, wong ada 2 ekor unta itu pun milik Bon bin Surabaya ya, tidak boleh diambil. Wa fil anfi idza u'iba jata'uhu adiyatu. Walaupun orang tidak sampai membunuh, tapi ia memangkas hidung seseorang sampai growong, diatnya sama, dendanya sama, yaitu 100 ekor unta atau 1000 dinar. Wa fil lisani adiyatu. Kalau seseorang karena satu dan lain sebab memotong lidah orang lain ya, dan yang dipotong lidahnya masih hidup tapi tidak punya lidah ya, maka dia dikenakan denda diat sempurna, sama dengan denda membunuh tadi dendanya. Kalau tidak mau ya lidah dibalas lidah gitu. Kalau tidak mau bayar ya lidah dibalas lidah ya. Wa fi syafataini adiyatu, pada 2 bibir juga membayar diat sempurna ya. Misalnya orang gunting bibirnya orang atas bawah sampai gak duwe lambe misalnya, maka dia kena diat sempurna 100 ekor unta atau 1000 keping emas. Wa fi zakari adiyatu, kalau orang memotong kemaluan orang lain dendanya sama ya. Misalnya ada orang dikeroyok terus kemudian ketok ae manuke misalnya begitu, maka bayar diat sempurna. Kalau tidak bayar diat ya dibalas, yang ngetok juga diketok balik begitu ya. Ya. Wa fil baidotaini adiyatu, kalau orang menghilangkan 2 telur orang itu juga harus bayar diat sempurna ya. Ya. Sendok misalnya gitu kan ya. Ya. Kalau dia tidak bisa bayar ya yang motong telurnya orang, telurnya juga dipotong ya. Mbuh baru dipelas, mbuh dibotok ya terserah. Wa fi sulbi adiyatu, kalau orang mematahkan tulang belakang orang lain ya, sehingga ya kan pasti lumpuh ya, tidak bisa apa-apa, sama harus membayar denda diat sempurna tadi. Wa fil ainaini adiyatu, orang yang mencungkil 2 mata orang lain juga bayar diat sempurna 100 ekor unta atau 1000 keping emas tadi. Wa fir rijlil wahidi nisfud diyati, kalau ia memotong salah satu kaki seseorang dendanya separuh diat 50 ekor unta atau 500 keping emasnya. Wa fil ma'mumati thulutsud diyat, kalau orang melukai kepala orang lain sampai kulit kepalanya ini terkelupas sehingga batok kepalanya ini
kelihatan ya. Otaknya ya, itu otaknya sampai kelihatan dari, tapi sembuh, tapi tidak mati. Dendanya sulusud diyat, sepertiga ya 33,3 ekor unta atau 333,3 keping emasnya ya, setidaknya untuk membiayai pengobatannya. Wafil jaifati sulusudiyat, luka yang mendalam ya, yang sampai ke tulang, luka di tangan sampai ke tulang, luka di kaki sampai ke tulang ya, karena dia bertengkar dengan orang lain kemudian dibacok kakinya, tidak putus tapi lukanya sampai pedangnya itu mengenai tulangnya ya. Itu dendanya sepertiga diyat tadi. Yang memutuskan pengadilan maksudnya, bukan kemudian, karena kalau tidak pengadilan, kalau tidak mau kan gimana? Kalau duit aku semua nah, kalau duit ya ditangkap, dibalas sesuai dengan kadar kejahatannya ya tadi ya. Yang nyungkil mata orang tidak punya duit ya dicungkil juga, salahnya nyungkil matanya orang. Yang gunting lambinya orang ya, kalau tidak punya duit untuk bayar denda ya digunting juga. Lupa kan tidak berperi kemanusiaan. Nah, ketika dia melakukan kejahatan apa berperi kemanusiaan? Wal munaqqilati khamsa asyrata minal ibil. Kalau satu kejahatan, misalnya seseorang mukul orang lain yang menyebabkan dislokasi tulang tapi tidak sampai luka, nah, itu dendanya adalah 15 ekor unta ya. Ya mungkin kalau dibawa ke tukang urut bisa sembuh. Apa namanya tukang urut yang bisa menyembuhkan tulang yang dislokasi itu? Sangkal putung ya. Wa fi kulli isbi'in min asabi'il yadi warijli ashrun minal ibil. Kalau orang menghilangkan satu jari orang lain, apakah itu jari kaki atau jari tangan, dendanya 10 ekor unta. Oh gak enaknya ngetok drijine wong itu ada sanksi pidananya seperti itu ya. Ya kalau sekedar di penjara 3 bulan ya kaenaan wong di penjara dapat makan ya. Lah sementara korban yang jari-jarinya putus tidak dapat apa-apa ya. Lalu dalam pidana Islam, kalau orang menghilangkan jari-jari orang lain, apakah itu jari-jari kaki atau jari-jari tangan, maka dia didenda bayar 10 ekor unta. Wa fi kulli isba'in min asabi'il yati warijli ashrun minal ibili. Wa fi sinni khamsun minal ibili. Kalau orang mematahkan gigi orang lain, dia didenda 5 ekor unta. Meneng-meneng koncone ditonyo sampai giginya patah ya. Saya ini kan sering ke Arab ya, entah haji, entah umroh atau urusan yang lainnya. Di sana itu kalau orang bertengkar itu masya Allah mulutnya itu jelek, mulutnya ngomongnya itu sudah rusuh ngomongnya itu ya. Tapi tangannya itu ditaruh di belakang gini ya. Jadi gue ini deket-deketan sampai kadang-kadang hidungnya hampir berbenturan itu ya. Iya betul ya. Ngomongnya tuh rusuh ngomongnya. Terus gampang nih nyandak orang tuanya, lawannya ndak karu-karuan.
Kenapa? Tangannya itu ditaruh di belakang, takut emosi terus refleks mukul lawannya, takutnya itu. Karena kalau sudah memukul begitu, yang dibukul biasanya tidak balas, langsung lapor polisi, kena denda ya. Misalnya 1 kali pukulan itu 5 juta ya misalnya, terus 5 kali pukulan kan 20 juta, terus gak apa-apa bengep-bengep titik mulai nggawa duit 20 juta ya. Nah, di Indonesia kalau diurus ya, beberapa waktu yang lalu ya saya punya teman di Jombang sana, penjual pentol ya, pirsa penjual pentol ya. Dia kalau jualan malam hari di sebuah pom bensin, kan biasanya jualan di sekitar pom bensin. Terus nggak tahu gimana ada karyawan toko yang tidak jauh dari situ, tahu-tahu datang terus memukuli penjual pentol tadi. Orangnya agak tua ya, nggak bisa balas ya. Nah, teman-temannya penjual pentol ini hampir bergerak mau menghabisi pelaku yang masih muda itu. Untung ada polisi, anak itu diselamatkan, diantarkan ke rumah orang tuanya. Katanya petugas keamanan, sudah Anda selesaikan secara kekeluargaan aja, daripada nanti masuk di ranah hukum jadi panjang kan itu. Sudah selesaikan secara keluargaan. Akhirnya orang tua pelaku tadi datang ke rumahnya korban. Sama korban dihitung, ini Pak untuk pengobatan segini, sekian hari tidak kerja kompensasinya segini, dihitung-hitung 9 juta ya kan tidak banyak. Nah, orang tuanya karena merasa tokoh masyarakat, banyak koneksi dan lain sebagainya, wah keberatan saya kalau sampai sebesar itu. Kalau 1 juta 2 juta saya mau. Loh Pak, kalau Bapak tidak mau saya laporkan polisi. Itu tetap tidak mau, akhirnya dilaporkan polisi. Karena ya lapor sama polisinya bahwa Pak polisi, merembukan kekeluargaan tidak tercapai, kami melaporkan kejadiannya, saksinya banyak dan seterusnya. Itu akhirnya anak itu diambil, emaknya nangis ya. Wes piroi bayaran tebusan nang kantor polisi. Ya. Lah kalau sudah di kantor polisi kan gak cukup 9 juta. Ya salah, jaluk 9 juta tidak mau. Sudah masuk kantor polisi ya dawa urusannya, ada administrasi ini ya. Akhirnya total kena 30 juta. Ya. Nggak diambil, nggak apa-apa, harus nginep di hotel. Ya terpaksa dibayar akhirnya. Akhirnya teman saya tadi ya lumayan dapat kompensasi tadi ya, walaupun tidak genap 30 juta, mau dapat 20 kan tambah banyak akhirnya ya. Saya bilang mari ngono golek gara-gara mana cek antemi wong. Lumayan kok nek dodol pentol 5 bulan. Kalau tidak ya akan terjadi chaos. Makanya dibentuk ya aparat kepolisian itu untuk menciptakan ketertiban ya di tengah-tengah masyarakat, agar jangan orang seenaknya saja menyakiti orang lain ya. Sehingga sekiranya tidak ada petugas keamanan ya kan chaos masyarakat itu ya. Yang satu mendolim, yang lainnya tidak ada yang membela dan seterusnya.
Nah kalau pengadilan itu kepastian hukum ya. Memang sedapatnya kalau kasus-kasus itu tidak berat ya diselesaikan secara kekeluargaan aja. Tapi kalau sudah menyangkut ada yang luka parah, ada apalagi ada yang mati, ya tidak bisa kekeluargaan itu ya sudah, karena deliknya delik umum ya. Wa fisini khamsun minal ibili, dalam hal kejahatan atas gigi maka dendanya adalah 5 ekor unta. Wa fil mudihati khamsun minal ibili, di dalam hal luka ya hingga tulangnya nampak maka dendanya adalah khamsun minal ibili, 5 ekor unta. Wa fir rajuli wa innar rajula yuqtalu bil mar'ati, orang laki-laki tetap dihukum kisos kalau ia membunuh orang perempuan ya. Misalnya loh yang dibunuh itu perempuan kan hanya separuh tetap laki membunuh perempuan ya dihukum kisos, perempuan membunuh laki-laki juga dihukum kisos, tidak ada perbedaan. Wa ala ahli zahabi alfu dinarin, untuk mereka yang mengkonversi diat sempurna tadi dalam bentuk emas ya, tidak dalam bentuk unta, maka dendanya adalah 1000 dinar atau 1000 keping emas. Amma qadru diyati bizahabi, adapun jika denda itu dikonversi ke dalam emas, fa'alfu dinarin, maka besarannya adalah 1000 dinar. Yang kalau dikonversi ke dalam bentuk gram, 1000 dinar itu berapa gram emas? Qadruhu bil jarami arba'atu alaf wa mi'ataini wa khamsina jaraman, 4250 gram emas sekarang ya. 4 kilo seperempat gram emas ya. Loh ya 4000 gram kan 4 kilo ya. Jadi misalnya ada seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan, di mana pembunuhan itu sengaja, bukan karena membela diri ya. Pembunuhan secara sengaja dan terbukti bahwa ia melakukannya, maka dia dihukum kisos atau qawadun tadi. Sekiranya wali atau keluarga dari korban pembunuhan itu tidak memaafkan. Kalau keluarga pembunuhan itu memaafkan, maka gantinya adalah bayar 100 ekor unta atau 1000 keping dinar, atau kalau dikonversi ke dalam satuan berat 4250 gram ya. 4 kilo seperempat gram ya. Ya kalau 1 gram 1 juta ya 4.250.000.000 ya. Langsung sugih ahli waris ya. Kayak lunga kaji sak keluarga. Jadi seperti itu penghargaan syariat Islam kepada nyawa manusia ya, sedemikian tingginya. Kalau tidak ya pembunuhan akan terjadi di mana-mana. Orang membunuh dengan sengaja akhirnya ditangkap,
dihukum 6 tahun, keluar penjara, bunuh lagi. Itu pun kalau bisa dilakukan kong kali kong dan lain sebagainya, ya 3-4 tahun sudah keluar penjara ya. Karena pertama sanksi pidananya ringan ya. Kedua, penegakan hukum tidak berjalan secara sungguh-sungguh, ya akhirnya pembunuhan terjadi di mana-mana. Dikit-dikit orang membunuh, dikit-dikit orang membunuh ya. Nah, kalau dalam syariat Islam atau dalam hukum pidana Islam seperti itu, ya orang akan mikir 1000 kali sebelum dia membunuh orang lain. Karena pilihannya dua tadi. Kalau tidak dibunuh ya bayar 4 kilo seperempat ya. Nek duwe-duwe, gak duwe ya sudah dikisos saja, ngambil gak duwe-duwe kok macam-macam. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala diyatul khata'i akhmasan 20 khiqqatan wa 20 jad'atan wa 20 banati makhadin wa 20 banati labunin wa 20 bani labunin. Akhrajahu Daruqutni wa akhrajahu al-arba'a bil lafdhin wa 20 ibni makhadin badala bunya labunin. Wa isnadul awali aqwa wa akhrajahu Ibnu Abi Syaibah min wajhin akharin mauqufan wa huwa asahhu minal marfu'. Diyatul khata' itu denda untuk sebuah pembunuhan tidak sengaja. Ya sederhananya orang lempar mangga ya. Mangga tidak kena, kepala orang di sana yang kena ya. Tok mati. Niatnya lempar mangga, bukan lempar kepala orang ya. Pakai batu lempar mangga tidak kena, tidak tahu di sana ada orang duduk-duduk, kena gundulnya orang yang di sana ya. Itu namanya pembunuhan tidak sengaja. Termasuk pembunuhan tidak sengaja supir nabrak orang nyebrang jalan misalnya. Masa ada si supir sengaja nubruk orang dia? Tidak mungkin ya. Wong supir itu nyambut gawe ya. Mau supir bis, mau supir truk, mau supir apa saja, tidak ada niatnya. Niatnya cari selamat, cari rezeki. Cuma ya karena satu dan lain sebab, entah faktor orangnya atau faktor supirnya terjadi laka lantasnya, itu termasuk pembunuhan tidak sengaja. Kenapa disebut pembunuhan? Ada yang mati ya. Kemarin ada 2 mahasiswi saya di Mojokerto goncengan ya, saya tidak tahu bagaimana ceritanya ya, tiba-tiba saja sudah di rumah sakit, tidak ada nyawanya ya. Kesenggol trailer ya, kesenggol becak ae loro, kesenggol trailer ini. Sudah tinggal nunggu wisuda kan bimbingan saya ya. Ya qadarullah, yang takdirnya seperti itu. Nah, kalau itu adalah pembunuhan tidak sengaja, maka akhmasan, dendanya 1/5 dari yang tadi itu. Walaupun tidak sengaja, tapi faktanya ada nyawa yang melayang. Ya memang tidak ada kesengajaan, tapi faktanya ada
nyawa yang melayang, sehingga dalam hal al-qatlu ghairu amdin, ya, pembunuhan yang tidak sengaja itu tidak dikenakan kisos, ya, tidak dikenakan kisos. Ya contohnya tadi lempar mangga, tidak kena mangganya, kena kepala orang, atau laka lantas itu ya, maka dendanya adalah 1/5 dari, kalau sengaja itu 100 ekor unta, maka tidak sengaja 1/5-nya, ya 20 ekor unta. Harus punya, ya, harus punya. Biasanya ada semacam lembaga amal yang ngutangi, dia nyicil ke lembaga itu. Baik, saya kira untuk sementara cukup dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian-kajian akan datang. Aqulu qauli hadza nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.